Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara install Zero Tier di Docker container ya. Jadi kurang lebih untuk eh, strukturnya seperti ini. Jadi kita siapkan VPS Ubuntu, kemudian kita install Docker. Kemudian Docker akan menjalankan kontainer yang berisi Zero Tier. Zero Tier yang akan kita install kali ini sedikit berbeda karena official image dari Zero Tier itu hanya berbasis command line interface atau CLI dan tidak punya web interface ya. Bisa diakses melalui website. Kita bisa cek Zero Tier Docker. Nah, ini adalah image official dari Zero Tier. Teman-teman bisa lihat ini kan image official dari dari Zero Tier. Ini Zero Tier One in a container. Namun kita tidak akan menggunakan image ini. Kita akan menggunakan image dari ZTNet. Jadi ZTNet ini adalah salah satu pengembang Zero Tier Web ya. Zero Tier Controller Web UI. Nah, ini sudah ada panduannya juga dari ZTNet ini untuk cara install Docker dan cara untuk install image. Dan saya sudah buatkan scriptnya agar teman-teman tidak perlu lagi config manual di sini di GitHub ya. Saya sudah buatkan. Teman-teman hanya perlu menyiapkan VPS saja. Jadi saya akan coba langsung praktekkan ya teman-teman. Kita langsung akan buka VPS. Oke, login dulu. Perlu teman-teman ketahui ini adalah VPS kosongan ya, baru saja saya buat di ID Cloud Host. Dan ini adalah IP public dari VPS saya. IP, ya, kita coba. Ini akan kita butuhkan teman-teman karena untuk memasukkan nama domain atau IP. Nah, ini adalah IP public ya dari VPS saya yang sedang saya buka di putih ini. Oke, kita bisa langsung masukkan satu persatu perintah dari script ini. Kita jalankan user root dulu. Kemudian kita download file ZZA-nya itu Zero Tier Znet Auto. Nah, kalau sudah down seperti ini, teman-teman bisa langsung masuk ke folder. Copy lagi ya untuk perintah ketiga. Kemudian kita berikan akses untuk file install sh ini. Install sh ya, untuk perintah keempat. Kita install DOS Unix untuk convert bahasa bas ke Unix format. Karena saya buatnya di Windows teman-teman. Nah, ini. Saya lebih suka ini adalah script yang ada di dalam install sh. Saya lebih suka setiap mau menjalankan file sh, saya lebih suka convert lagi. Jadi itu sudah merupakan budaya saya. Kemudian setelah install DOS Unix, kita convert bahasa dari file install sh ini menjadi Unix format. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita install atau kita jalankan script auto install Zero Tier yang berbasis website ini. Oke, kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Saya akan percepat video ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak memiliki domain,
Di sini kan diminta untuk memasukkan nama domain yang akan digunakan di file Docker Compose. File Docker Compose ini adalah file yang bisa kita dapatkan di halaman websitenya ZTNet ini, dan domain tersebut akan digunakan di localhost. Nah, di sini. Jadi kita akan akses zero tier itu di port 3000. Jadi nama domain port 3000. Dan di sini sudah ada pemberitahuan juga jika IP server kalian bla bla bla, nah maka diinput seperti bla bla bla. Jika teman-teman punya nama domain ya silahkan masukkan nama domain. Di sini karena saya tidak punya domain, saya akan masukkan IP public saja. IP public saya seperti ini. Ini kan IP public saya akan copy. Saya tempelkan di sini dan saya tekan enter. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk perintah terakhir, kita akan compose image tadi ya. Dan ini prosesnya cukup memakan waktu juga. Saya akan percepat videonya. Oke, ini proses untuk compose image yang kita buat tadi dari file dari file ini. Nah, ini dari file Docker Compose ini sudah jadi dan sudah dijalankan dalam kontainer. Nih, kita bisa cek dengan perintah docker ps. Nah, ini ada 3 kontainer yang berjalan ya. Ini ada zero tier, kemudian Postgres ya. Kemudian ZTNet ini aplikasi bawaannya dari developer ini, sang developer. Ya, jadi seperti yang kita tahu ini dari VPS kita install Docker, kemudian Docker menjalankan kontainer yang berisi zero tier. Nah, di VPS kali ini ada 3 kontainer. Di kontainer ini berisi zero tier, di sebelah-sebelahnya lagi ada 2 image lagi yaitu ZTNet sama Alpine Postgres. Kita bisa langsung akses IP public kita, kemudian port 3000 sesuai dengan ini ya, sesuai dengan out URL IP public, buka dulu IP public, kemudian port 3000. Nah, ini sudah bisa diakses ya teman-teman. Ini adalah IP VPS saya yang tadinya kosongan ya. Ini adalah tampilan awal dari zero tier. Ini kita harus regis pertama teman-teman, karena di sini ada pemberitahuan mana ya. Nah, ini user pertama yang regis adalah admin. Jadi teman-teman harus segera regis. Jadi kita klik sign up. First name saya masukkan Moste Pro. Kemudian email network@gmail.com. Password kita isi password andalan kita ya. Kita klik sign up. Ini not now aja. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari zero tier yang dikembangkan oleh ZTNet. Ini tampilannya sangat bagus sekali. Menu setting, mail, ZT controller ya. Nah, ini seperti yang diinfokan tadi di halaman ini saya close saja. Di halaman ZTNet, user yang pertama login adalah admin, mendapatkan akses admin. Nah, ini user yang pertama login. Maksudnya user yang pertama regis. Oke, kita bisa langsung ke local controller. Kita buat network baru ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian kita ganti nama networknya dulu. Kita masukkan network atau kita masukkan device manage. Oke, kemudian ini adalah network start IP.
Nah, sayangnya di sini saya belum menemukan cara memasukkan IP secara atau cara sync IP secara otomatis. Saya akan contohkan ya. Kita akan menambahkan MikroTik ke dalam network zero tier ini. Ini menggunakan zero tier service ya, teman-teman. Ini menggunakan zero tier service. Jadi kita coba join ke network ID ini yang digenerate secara otomatis. Saya akan buka salah satu MikroTik saya. Oke, zero tier. Nah, ini saya hapus dulu ya. Kemudian instant oke. Saya coba masukkan network ID-nya. Saya klik apply. Kemudian oke. Kita tunggu statusnya, teman-teman. Nah, ini. Statusnya sudah requesting sama access denied. Kita cek di zero tier apakah sudah ada. Nah, ini adalah MikroTik yang tadinya kita masukkan ID network. Jadi MikroTik sudah merequest untuk join ke bridge network ini. Kita klik options. Kemudian untuk IP, nah kita ambil IP yang dari sini, teman-teman. Dari network start ini. Jadi saya akan ambil IP dari sini 10.121.15. Oke, klik option, kemudian 10.121.15.2. Kemudian centang allow Ethernet bridge ya. Kemudian kita klik. Oke, ini IP-nya sudah masuk. Kita klik close. Nah, sudah ada IP-nya. Kemudian kita out. Ini adalah tombol untuk out. Oke, kita beri nama Chrome. Iya. Oke, sudah berhasil, teman-teman. Jadi kita cek di MikroTik. Ya, namanya tidak tersimpan ya. MikroTik. Oke. Kita cek di MikroTik apakah statusnya sudah oke. Nah, ini sudah oke. Dan network name-nya juga sudah sesuai. Device manage. Ini sangat bagus sekali, teman-teman. Jadi kita bisa jalankan zero tier di Docker container ya. Ini jika kalian mau menambahkan perangkat lain juga bisa langsung join network ID atau scan network ID. Dan saya akan coba menambahkan PC saya ke dalam network ID ini. Zero tier. Ini zero tier sudah terinstall di PC saya. Teman-teman harus download dulu ya di website resmi zero tier. Zero tier. Nah, di sini untuk zero tier Windows-nya di bagian download. Kemudian ini Windows ya. Di sini karena saya sudah download dan install, jadi sudah bisa langsung dijalankan. Ini. Jadi saya coba join ke network ID. Ini saya disconnect dulu. Kemudian ini saya bentar, saya tunggu service dari zero tier-nya normal dulu. Oke, saya coba hapus network ini ya. Kemudian saya akan join ke network yang device manage. Kita tinggal klik saja, nanti dia akan di copy secara otomatis dan akan ada notif di sudut kanan bawah. Ini kan. Saya akan join ke network ID ini yang baru saja kita buat. Join network, masukkan network ID, join. Kemudian kita cek di bagian member ini kalau sudah ada. Bentar. Kalau tidak ada, teman-teman bisa coba lakukan refresh. Nah, ini sudah ada. Ini adalah PC saya, ini ID-nya 92, ekor 92. My address. Nah, ini 92. Oke, statusnya sudah direct.
Kita berikan IP. Untuk IP-nya ini saya ambil IP dari sini. Options, terus IP-nya ekor 3 saja teman-teman. Kita centang allow, klik add, oke, klik close. Kemudian kita berikan nama, contoh PC admin, enter. Kemudian kita berikan autentikasi, out. Oke, sudah selesai teman-teman. Saya akan coba akses Mikrotik menggunakan manage IP ini. Saya akan coba akses ya. Ini saya close dulu. Ini karena saya akses pakai remote ya, remote OpenVPN. Saya coba akses di sini. Nah, terbuka teman-teman ya, bisa dibuka. Kenapa saya tambahkan 1806 itu karena Winbox saya menggunakan port 1806. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba akses modem PPOE. Contoh ini PPOE. Modem PPOE yang aktif ya teman-teman. Contoh modem ini. Saya akan coba akses modem ini. IP lokalnya di Mikrotik adalah 192.168.20.3. Saya copy ya. Jadi firewall NAT. Kita buatkan NAT di sini. Ini adalah NAT bekas tutorial saya di video sebelumnya ya. Di video install Jarotier sebelumnya. Ini adalah remote modem. Kita tinggal masukkan actionnya ini 23. Oh sudah. Kemudian kita masukkan IP Jarotier kita di sini, IP Jarotier yang di bridge ya ini. IP Mikrotik ya. Kita masukkan untuk portnya bisa di custom, tapi saya akan menggunakan port itu saja. Saya klik apply dan oke. Kemudian saya coba akses modemnya untuk portnya 9910. Nah, sudah bisa teman-teman. Saya remote di bawah Mikrotik ya. Jadi Docker kontainer Mikrotik di bawah Mikrotik PPOE ini saya akses teman-teman. Bisa diakses. Saya coba remote OLT teman-teman. Nah, ini ada OLT saya. OLT. Oke, ini saya copy dulu IP-nya. Action OLT IP 100. Oke. Portnya 1996 ya. Oke, saya coba akses. Oke. 1996. Sepertinya tidak terbuka. Oh, sorry teman-teman. OLT pakai HTTPS. HTTPS. Nah, ini bisa. Ini bisa diakses teman-teman. Ini adalah OLT saya. Admin. Oke, saya coba akses. Nah, sudah berhasil diakses. Ini OLT global saya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jarotier ini sangat bagus. Teman-teman bisa menggunakan Jarotier resmi di website Jarotier. Ini ada website resminya. Tampilannya kurang lebih mirip-mirip dengan Jarotier GTNet. Namun di GTNet ini sepertinya lebih lengkap ya. Ini bisa ganti-ganti warnanya. Wih, keren coy. Nah, keren kan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.